Reza posisi ya. Eh, kita masuk dalam doa terlebih dulu ya. Mari kita berdoa. Bapak, kami bersyukur hari ini dalam keterbatasan dan juga kuliah di mana Tuhan yang akan memimpin kami dan juga memberikan kami satu pemikiran dan juga pengertian serta kemampuan untuk bisa menangkap dengan baik apa yang akan kami dengarkan, khususnya mengenai bertanggung jawab secara iman dalam menyampaikan dan memberitakan akan firman Tuhan, khususnya Injil Kerajaan Tuhan kami Yesus Kristus. Injil yang memberikan kami satu kekuatan bahwa setiap hati manusia membutuhkan kebenaran Tuhan. Dan tidak ada hati yang dipenuhi dengan kebenaran karena semua manusia sudah masuk dalam hukuman Tuhan. Pimpinlah setiap hati kami dan berkatilah kami dengan sukacita daripada Engkau. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan doa kami ini. Amin. Oke, kita akan belajar minggu yang lalu ya. Minggu yang lalu kita udah belajar beberapa kuliah itu. Ada 3 aspek apologetika yang penting ya. Pembuktian, sebagai pembuktian, terus kemudian sebagai pembelaan, dan sebagai penyerangan. Nah, sebagai penyerangan itu biasanya banyak orang tuh pikir kalah menang. Menyerang orang itu pendapatnya, terus kemudian kita menyatakan ketidakmampuan dia gitu ya. Memang satu sisi ada efeknya ke sana. Tapi sebenarnya penyerangan ini adalah supaya mereka itu merasa tidak bisa lagi berapologetika lagi untuk menyampaikan argumennya. Sehingga mereka punya argumen itu nggak bisa karena nggak ada dasarnya. Atau menyerah istilahnya gitu kan. Nah, waktu mereka menyerah, karena kita ungkapkan pikiran-pikiran mereka yang salah, dalam arti tidak koherensi, tidak sejajar dengan rasio, dengan pemikiran-pemikiran, sehingga waktu mereka membuktikan kepada kita dan meminta atau menanyakan iman Kristen, waktu kita kembalikan kepada mereka dasar-dasar yang kita miliki, mereka nggak bisa jawab. Kenapa nggak bisa jawab? Karena yang mereka pakai adalah argumen untuk menyerang. Sedangkan kita adalah argumen untuk mempertahankan kebenaran dan menyatakan kebenaran itu ya kebenaran gitu kan. Nah, mereka mengapa waktu menyerang itu memakai sistem berpikir untuk menjatuhkan, dan waktu tidak bisa dijatuhkan, mereka tidak mau mengakuinya. Dan itu artinya bahwa mereka melarikan diri dari kebenaran dan mereka tidak mau terima. Ya, saya beri contoh gitu ya. Tuhan Yesus Allah menjadi manusia. Secara keilahian, apakah Allah mampu menjadi manusia? Jawabannya mampu. Kenapa mampu? Nah, dia Allah. Jadi secara rasio, kita nggak bisa lagi mengatakan bahwa nggak mungkin Allah menjadi manusia. Kok bisa kamu mengatakan Allah tidak mungkin menjadi manusia? Dan kemudian orang itu waktu kita beritahu, sangat mungkin, dan bukan hanya mungkin, sangat bisa, dan sangat mudah. Nah, waktu mereka mengatakan nggak bisa, nah karena mereka memegang ajaran mereka bahwa Allah yang menjadi manusia itu disebut sebagai itu penghujatan. Nggak ada, Allah ya Allah, manusia ya manusia. Nah, dengan konsep mereka berpikir seperti itu, mereka berpikir secara tidak logis. Kenapa tidak logis? Karena kemampuan Allah, kemahakuasaan Allah, dia dilarang untuk menjadi manusia oleh kita yang berpikir bahwa Allah itu nggak bisa jadi manusia. Maka seluruh argumen yang berkaitan dengan kemahakuasaan Allah itu gugur semua. Siapa yang melarang Allah menjadi manusia? Kriterianya apa? Kalau dia mengatakan bahwa agama saya, ya itu kan agama kamu. Apa semua agama juga hal yang sama? Nah, kita buktikan contoh di Hindu Buddha gitu. Dewa itu bisa menjadi manusia. Bisa. Jadi, kalau kita ngomong tentang inkarnasi, kita lebih mudah ngomong dengan orang Hindu daripada dengan orang yang lain, dengan orang Islam sama gitu kan, karena memang mereka Allah ya Allah gitu. Sedangkan Hindu, Buddha, atau dewa-dewa Yunani itu lebih bisa. Kenapa lebih bisa? Karena ada konsep itu, ada terbuka mereka. Nah, yang tertutup itu, nah itu yang susah. Jadi mereka kemudian sudah membentengi dengan logika berdasarkan
tradisi iman mereka. Jadi nggak bisa nembus. Kenapa nggak bisa nembus? Ya, dia nggak mau menerima rasio pandangan yang memang Allah mempunyai kemampuan bisa menjadi manusia. Itu jadi satu kejelasan gitu ya, supaya kita tahu bahwa apa yang kita sampaikan itu sebenarnya adalah bukan bergantung penilaian kita, manusia, atau agama kita, tapi bergantung apa? Kebenaran filsuf atau sofia, atau hikmat yang ada di dalam pemikiran manusia yang memang itu adalah netral, subjektif, ya, dan objektif. Nah, objektif itu artinya tidak bergantung pada diri kita, kalau subjektif bergantung pada diri kita. Nah, kebenaran-kebenaran itu adalah kebenaran yang akan berdiri sendiri. Jadi kita mengatakan kalau Allah adalah Allah yang bisa menjadi manusia, terus sebaliknya, apakah manusia bisa menjadi Allah? Jawabannya adalah tidak mungkin. Kenapa tidak mungkin? Karena manusia tidak memiliki kemahakuasaan. Jadi jawabannya rasio itu jelas sekali. Mengapa orang menolak iman Kristen? Karena mereka itu membentengi dan mempunyai alasan-alasan bukan berdasarkan pada kebenaran rasio pemikiran secara umum, bukan kebenaran-kebenaran yang bisa dipikir, oh ya ini bisa terbuka, dan kita harus mengatakan Allah Maha Kuasa dan tidak ada larangan dan tidak ada satu konsep yang semua orang berpikir dalam pemikiran yang jernih, objektif, termasuk setiap orang-orang yang berpikir sebagai subjektif. Mereka harus percaya bahwa Allah itu Maha Kuasa, dan dalam kemahakuasaan Allah, siapa yang menentukan Allah tidak boleh menjadi manusia? Ya Allah sendiri. Kalau Allah mau gimana? Ya bisa. Jadi bukan dari kita. Lupa kan ada firman Tuhan bahwa aku adalah Allah bukan manusia. Loh, ya betul. Allah bukan manusia, betul kan? Tapi Allah waktu memberitahukan bahwa dia akan memberikan satu juru selamat, dan juru selamat itu adalah anak Allah. Nah, jelas kan anak Allah, Mesias, anak lama tinggi, anak manusia, disebutkan dengan jelas semuanya bahwa kriteria-kriteria Yesus Mesias Kristus itu udah kriteria yang ada persis sama dengan apa yang dimiliki oleh kemahakuasaan Yahweh, kemahailahian dia, sama dengan kita semuanya yang tahu bahwa Yesus itu ya adalah Allah sendiri, karena dia adalah pribadi yang kedua. Nah, pikiran-pikiran seperti ini itu nggak bisa klik ya, nggak bisa nyambung. Kenapa? Karena mereka punya yang menolak, ada yang menentangnya. Iman yang menentang akan kebenaran-kebenaran yang memang dari sejak kecil mereka itu diindoktrinasi, dididik bahwa itu menghujat Allah, itu syirik atau itu musyrik atau apa dengan istilah-istilah yang banyak. Nah, kita bisa terima kenapa? Ya karena mereka nggak mengerti. Kalau mereka nggak mengerti, ya jangan dipaksa. Kalau dipaksa, ya berantem. Kalau sudah berantem, akhirnya bunuh-membunuh. Dan mereka kemudian yang bukan pikiran lagi yang dipakai, tapi kekuatan fisik, otot. Nah, kalau sudah seperti itu, nggak ada gunanya. Kenapa? Nah, tadi ini kita masuk sekarang bagian yang penting ini. Apa itu bagiannya? Itu ya ini. Presupposisi apologetika yang paling utama, yang terultimat, yang terpenting ya. Jadi yang pertama, mengapa kita nggak bisa memaksakan? Karena pandangan orang itu dengan pandangan kita, bayangkan ya, pandangan orang itu pandangan kita, itu beda. Kita ini sudah dipindahkan dari alam gelap menjadi ke kerajaan terang. Ya, kerajaan gelap ya kerajaan terang, kerajaan maut menjadi kerajaan hidup kekal. Terus kemudian kita dahulu adalah orang-orang berdosa yang diikat oleh dosa, sekarang kita percaya pada Kristus. Dan itu kita mendapatkan anugerah. Nah, posisi kita, status kita, karena kita mengerti akan siapakah Tuhan kita, siapakah Tuhan kita, dan kita sudah tahu kita dari mati menjadi hidup. Kita dulu hikmat manusia, sekarang memiliki hikmat janji-janji Allah. Janji-janji yang dulu duniawi, manusiawi, sekarang kita surgawi. Dulu kita manusia yang hanya setia kepada hal-hal yang berkaitan dengan dirinya, sekarang kita bisa, karena anugerah Tuhan, kita bisa diberi kesetiaan oleh Tuhan. Di sini. Jadi, apa pentingnya kita tahu bahwa waktu kita berapologetika, kita berdebat, kita harus tahu satu posisi, bahwa kita tidak mungkin mengubah seperti kita adalah Tuhan sendiri.
Contoh gitu, kamu nggak ngerti-ngerti, percuma lah gitu kan. Kamu dengan kemampuanmu, kalau kamu nggak bisa menerima ini, ya kamu nggak akan bisa menerima keselamatan gitu kan sebenarnya. Nah, apa yang terjadi dengan kalau kita ngomong kalimat-kalimat seperti ini? Jawabannya adalah kita yang menentukan posisi orang hidup matinya orang kita. Padahal orang itu masih punya waktu. Bukan sekarang aja dia bisa percaya. Mungkin dia sekarang nggak percaya, tapi Tuhan nanti bukakan, kita nggak tahu. Jadi kita harus tahu bahwa kita bukan menanam orang itu menolak Tuhan, tapi kita menanam benih kasih dan benih kelemah lembutan yang ada dalam firman Tuhan itu harus didengarkan dia. Jadi sebaiknya kita bukan hanya wujudnya adalah wah saya ini punya logika yang benar gitu, bukan. Tetapi kita menanamkan pengetahuan kasih firman Allah tentang Kristus, tentang kebaikan Kristus, tentang penebusan Kristus, itu yang harus dikabarkan. Jadi kita berdebat gitu. Kita berdebatnya bukan membela Tuhan Yesus ya, membela Tuhan Yesus seperti Petrus gitu kan, membela Tuhan Yesus. Bukan, kita berdebatnya adalah menyatakan kebaikan Kristus. Dan kita harus beritahu kalau kamu tidak meyakini dan tidak mau percaya bahwa Yesus mati di kayu salib dan dia mengorbankan dirinya, maka ya kita beritahu kepada mereka, maka tidak ada jalan keselamatan. Nah, itu yang mereka harus dengar, walaupun mereka tolak, wah nggak mau saya percaya. Tapi mereka udah dengar. Kalau mereka udah dengar, itu urusannya adalah tentang 4 macam tanah. Tanah yang berbatu-batu, tanah yang terhimpit, tanah yang diambil oleh iblis, dan tanah yang baik. Nah, kita menyebarkan itu. Menyebarkan apa? Menyebarkan firman Tuhan. Memberitakan firman Tuhan, memberitakan tentang Kristus. Nah, soal mereka bisa terima atau mereka bisa berubah, justru itu bukan kekuatan kita, bukan urusan kita. Di situ. Jadi yang pertama adalah kita tahu bahwa ia mengubahkan hati yang berdaulat tentang orang itu bisa dengar atau tidak, bisa percaya atau tidak. Kita harus tahu bahwa mereka tidak akan percaya tanpa anugerah Tuhan, tanpa Kristus, tanpa Roh Kudus. Mereka tidak akan mengerti firman Tuhan. Nah, posisi ini penting sekali. Kenapa? Karena kita akan tahu betapa terbatasnya kita dan kita harus rendah hati. Kalau dia ngotot-ngotot terus, kita ngapain saya ngotot? Ngapain sebuah saya berantem seperti itu, kemudian saling marah, nggak ada gunanya. Kita harus tahu bahwa dia udah pikirannya nolak, ya nggak bisa. Terus bagaimana Pak? Ya kita menjelaskan dengan lemah lembut, dengan bertanggung jawab. 1 Petrus yang kita pelajari itu. Nah, dengan firman Tuhan yang kita bawa, orang-orang itu kemudian dibawa ke dalam satu pengenalan akan Yesus yang membuka hatinya. Yesus yang memberi kesempatan. Yesus yang menyatakan betapa luas hatinya. Jadi ini sesuatu yang harus benar-benar kita ingat baik-baik. Nah, yang kedua adalah, perhatikan, Allah tidak pernah mengizinkan apapun, keberadaan apapun yang disembah sebagai pusat hidup kecuali Kristus. Jadi kalau orang itu menyembah bukan Kristus, maka kita waktu memberitahukan tentang kebenaran, yang menjadi beban, yang menjadi halangan, rintangan, atau yang menjadi sekat itu ya, barriernya, sekatnya, dan tidak bisa kita tembus, ada temboknya itu. Setelah itu adalah penyembahan dia. Iman dia kepada Tuhan yang salah. Kepada iman yang salah, kepada jalan keselamatan yang salah, kepada konsep Kristus yang salah. Nah, karena dia sudah diberitahu, ini loh, Isa Al-Masih seperti ini, Kristus seperti ini. Nah, ini udah beda. Karena udah beda, begitu kita beritahu yang lain, dia nggak bisa terima. Karena dalam posisi saya, Yesus bukan Allah. Yesus hanya manusia, dia hanya nabi. Dan dia tidak mati, yang mati Yudas. Gitu. Nah, ini kebenaran diyakini mereka, dan yang kita yakini itu sudah bertolak belakang. Dan di sini kita harus tahu bahwa tuannya beda. Hatimu tuannya bukan Kristus, kami tuannya adalah Allah kami. Kamu Allah kamu sendiri, kepercayaan kamu, nabi kamu. Kalau saya kan adalah Mesias, Kristus sendiri, firman Tuhan gitu. Nah, yang ketiga adalah, perhatikan baik-baik, waktu kita berdebat, waktu kita memberitakan firman Tuhan, bersaksi,
ada sesuatu yang berkaitan dengan pemisahan kita dengan orang lain. Pengetahuan yang kita miliki adalah pengetahuan yang akan menyucikan kita, menguduskan kita. Kenapa? Karena kita berbicara tentang Kristus, kita memberitakan ketahuan tentang Kristus, tentang Allah sendiri, itu adalah Allah yang kudus. Jadi kita harus hati-hati. Kenapa hati-hati? Karena apa yang kita beritakan, jangan sampai kita memberitakan dengan cara-cara yang tidak kudus. Kita sakit hati, kita kemudian ngolok dia, terus mencaci maki, tolol kamu. Nah di situ kita akhirnya tidak menjadi orang kudus. Kita memang kamu secara argumen betul, tapi kekudusan dalam mulutmu, dalam hatimu, wah kamu nggak bisa dipakai lagi. Kenapa? Karena hatimu penuh dengan kebencian, penuh dengan merendahkan orang. Nah kita nggak bisa seperti itu. Ya nggak bisa seperti itu. Paulus itu sangat sopan dengan Felix, dengan Kaisar, dengan Pilatus, dengan siapapun gitu ya. Waktu Tuhan Yesus ketemu Pilatus, dia sopan sekali. Dan dia tidak marahi Pilatus. Enggak. Dan dia mengatakan seperti yang kamu katakan. Nah, dia seringkali membalikkan kata-kata seperti itu. Jadi nggak ada yang seperti sekarang ini. Rasul-rasul berdebat kayak orang-orang zaman sekarang ini kan. Olok-olok gitu kan. Bodoh, goblok seperti itu. Nggak ada itu. Tetapi kalau hal-hal yang berbahaya di dalam kerohanian, Tuhan Yesus puncaknya mengatakan satu kalimat, satu kata yang sangat tajam adalah celakalah kamu. Itu kata yang tertinggi yang dipakai Tuhan Yesus adalah untuk menyatakan bahwa orang-orang Farisi adalah orang yang akan dibinasakan Tuhan. Dan itu yang bisa mengatakan siapa? Yang bisa mengatakan Tuhan Yesus. Dan Paulus sering mengatakan celakalah aku orang berdosa. Nabi-nabi juga sama, aku orang celaka, najis bibir. Nah, di situ kan. Jadi kita ini orang-orang yang tahu bahwa kita ini orang yang penuh dengan kejijikan, penuh dengan kelemahan. Dan kita harus tahu bahwa kita sedang memberitakan Kristus, pribadi Kristus yang bersama dengan kita. Kita harus tahu bahwa dia itu Tuhan kita. Bukan kita ngotot-ngotot untuk apa ya, kalau orang itu istilahnya itu kegeeran gitu kan. Jadi kita waktu bela Tuhan Yesus seolah-olah kita ini yang berjasa. Gitu. Nggak ada itu. Yang nggak ada. Yang keempat, kita belajar sekarang. Yang keempat apa? Nah, kita lihat Roma pasal 1 ya. Roma pasal 1 ayat 19. Tidak ada kenetralan dalam berpikir manusia. Jadi semua manusia tidak ada yang tidak mengenal Allah. Itu dikatakan. Ya, semua manusia mengenal siapakah Allah. Bagaimana mengenal Allah? Mereka tahu kekuatan Allah. Bagaimana mereka tahu kekuatan Allah? Mereka harus belajar. Belajar apa? Mengerti bahwa Allah itu adalah Allah yang tidak bisa ditolak. Tidak bisa, tidak diadakan. Ateis gitu kan. Ateis itu bukan ateis. Sebenarnya ya. Tidak ada Allah. Itu ateis itu istilah satu posisi yang tidak percaya ada Allah gitu kan. Tapi mereka sebenarnya dalam hati nurani mereka, mereka tahu itu Allah ada. Nah ini ayatnya, Roma 1 ayat 19. Karena apa yang dapat mereka ketahui tentang Allah, nyata bagi mereka. Sebab Allah telah menyatakannya kepada mereka. Jadi dalam moralitas, dalam kita hidup sebagai manusia, waktu kemudian kita melihat bencana alam, waduh luar biasa ini siapa ya? Punya kuasa luar biasa ini. Siapa yang bisa menolong kita? Ada gempa bumi, ada gunung meletus, ada bencana-bencana. Waduh, kita akhirnya ada hati nurani yang terdalam dari hati manusia itu, yang akhirnya meminta pertolongan kepada yang maha kuasa. Dan itu hati kita. Setiap manusia punya hati di situ. 20. Sebab apa yang tidak nampak daripadanya, yaitu kekuatan yang kekal, yang kita nggak tahu kan, kekuatan Allah yang kekal itu seberapa besarnya. Sebenarnya itu semua tandanya itu unlimited. Ya, kenapa unlimited? Itu tak terbatas. Huruf S yang tidur, tahu ya, huruf S tapi yang tidur, itu namanya unlimited. Infinity. Itu tak terbatas. Jadi Allah itu pengetahuannya tak terbatas. Seberapa sih IQ-nya Tuhan? Nggak ada batasnya. Karena ukurannya bukan IQ Tuhan. Tuhan ukurannya ada dunia roh.
Dia Allah yang maha. Nah, maha itu artinya ya ilahi. Dan tidak ada yang seperti Allah. Punya pengetahuan yang maha tahu, punya kuasa yang maha kuasa, dia bisa hadir, dia maha hadir, dan tidak ada yang seperti Allah. Itu tidak bisa diukur. Jadi manusia itu kadang-kadang kurang ajar ya. Dinamakan sebagai manusia homo mensura. Homo mensura itu artinya apa? Manusia mengukur segala sesuatu. Ya, homo luden. Manusia itu mengerjakan homo labora gitu kan. Dan manusia itu manusia makhluk bermain, nah, sports dan lain-lain. Jadi manusia itu mengukur segala sesuatu, mengamati segala sesuatu, menilai segala sesuatu. Nah, itu adalah manusia. Tetapi dia sendiri batasnya itu ada semuanya. Jadi seberapa pinternya manusia, itu ada batasnya. Nggak ada manusia punya IQ 2000, nggak ada. Ya, IQ 200 saja udah jarang. Mungkin hanya 1-2 orang. Itu pun orangnya rada senewan gitu kan. Kadang-kadang rada sakit jiwa juga. Orang yang terlalu pinter itu biasanya rada miring-miring juga. Dan pergaulannya aneh-aneh juga gitu. Kenapa? Karena dia tidak bisa berpikir dengan orang yang yang setara dengan dia, yang selevel dengan dia. Itu sulit orang-orang seperti itu. Jadi kalau kita ngomong dengan Einstein gitu kan, atau kita ngomong dengan Elon Musk gitu kan, omongannya itu beda. Kenapa beda? Karena level IQ-nya tuh tinggi sekali dia. Jadi waktu kita bicara-bicara, kok gak nyantol ya, frekuensinya nggak nembus kita katanya. Ngomong iya, ngomong ini. Aduh, apa sih itu orbit planet dan lain-lain? Wah, nggak tahu kita kan, karena bahasanya bahasa yang memang kita nggak ngerti di situ. Nah, kita tahu bahwa di dalam diri manusia dikatakan bahwa tidak ada kenetralan. Semua manusia tahu siapakah Allah, tahu kekuatan Allah, dan tahu bahwa semua itu ada Allah. Dan tidak mungkin tidak ada Allah. Dikatakan, sebab apa yang tidak nampak daripadanya, kekuatan yang kekal dan keilahiannya dapat nampak kepada pikiran dari karyanya sejak dunia diciptakan, sehingga mereka tidak dapat berdalih. Nah, ini penting. Mereka tidak dapat berdalih. Kenapa nggak bisa berdalih? Tidak bisa beralasan. Nanti saya akan ceritakan satu cerita sebagai penutup tentang ateis, ya, yang menghina orang Kristen, dan bagaimana dia akhirnya diubahkan, kemudian dibalikkan oleh Tuhan, dan dia merasa dia seperti Tuhan. Ya, nanti kita akan mendengarkan ini. Nah, perhatikan, jadi tidak ada kenetralan dalam pikiran manusia. Semua manusia jatuh dalam dosa. Semua manusia tidak bisa menembus kepada kebenaran yang sempurna. Terus bagaimana, Pak? Berarti hanya satu-satunya cara, Allah yang menuntun manusia. Allah yang memberikan jalan pada manusia. Nah, itu sejak dari zaman dahulu, nabi-nabi, bangsa Israel, zamannya Nuh, zamannya waktu Sodom Gomora, zaman di dalam Babel dan semuanya. Kita tahu bahwa manusia itu melawan Tuhan. Bukan tidak mengenal Tuhan. Dia mengenal Tuhan. Dia ingin menciptakan Tuhan. Siapa yang dijadikan Tuhan? Ya dirinya sendiri. Kalau orang itu luar biasa, berpengetahuan, punya kuasa, wah dia menjadi raja. Dia menjadi Tuhan. Kaisar Romawi itu Tuhan. Dianggap itu adalah titisan Tuhan. Jadi raja-raja zaman Romawi itu, semua raja-raja, Octavianus, Nero, Herodes, wah, saudara, itu semua adalah Allah bagi penduduknya. Kim Jong-un, Korea Utara, itu Tuhan itu. Disembah-sembah, ditangis-tangisi itu. Ya, kalau sudah ulang tahunnya orang-orang seperti itu kayak dewa aja dia, kayak Tuhan. Dan China juga sama. Negara-negara yang komunis juga sama. Jadi di dalam ketidaknetralan, kenapa? Karena manusia sudah jatuh di dalam dosa dan pikiran mereka tidak bisa mengenal Allah. Walaupun mereka tahu ada Allah. Tapi mengenal Allah dan mengerti Allah dan bisa menerima, saudara, itu nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Mereka satu sisi hatinya menolak Tuhan. Tapi secara pikiran, secara umumnya, bahwa dunia ini ada karena ada yang menciptakan. Kalau ada sesuatu, pasti ada yang mengadakan. Ini dari mana?
Barang ini dari mana? Barang ini, oh dari, saya kalau membuat rumah dari mana? Oh ada semen, semen ada batu, batu dari mana? Kita ambil batu, ya dari tanah. Tanah dari mana? Oh tanah sudah ribuan tahun dan kemudian menghasilkan semen dan itu kena erosi, kena hujan dan semuanya. Nah dari mana hujan semuanya? Setelah waktu kita tanya semuanya, siapa yang mengatur semuanya? Siapa yang maha mengerti dan maha ada dan tahu semuanya itu? Akhirnya mau nggak mau, ya berarti ada yang mendesain semua. Siapa desain di antara segala desain semua? Yang mengatur segala pengaturan, yang menyebabkan segala penyebab itu. Nah, yang tidak disebabkan karena dia menyebabkan segala sesuatu, dia sendiri tidak ada yang menyebabkan dan dia mandiri dan dialah Allah. Dan itu yang dinamakan ultimat. Ultimat itu apa? Jadi kalau kita mengatakan, oh ya ini ada ya, dari mana ini ada? Oh ya ada, berarti ada yang mengadakan. Loh ada yang mengadakan, diadakan oleh yang ada mengadakan. Dari yang sebelumnya belum ada dan ada. Terus dunia ini siapa mengadakan? Adalah Tuhan. Nah Tuhan siapa yang mengadakan? Nah kita berhenti. Kenapa berhenti? Karena Tuhan berada, bukan ada yang mengadakan. Dialah keberadaan yang tidak diadakan oleh siapapun dan dia berada pada dirinya sendiri tanpa ada yang mengadakan. Dan dia adalah Tuhan. Dialah yang menyebabkan segala sesuatu, dia menciptakan segala sesuatu dan dia tidak diciptakan oleh siapapun karena dia adalah pencipta. Namanya pencipta tidak diciptakan. Namanya ciptaan ya diciptakan oleh pencipta. Namanya penyebab berarti dia menyebabkan segala sesuatu. Kalau dia menyebabkan segala sesuatu, siapa yang menyebabkan dia? Ya dia disebabkan yang lain. Nah, siapa yang menyebabkan orang lain yang tidak ada penyebabnya? Nah, itulah Allah. Jadi ini dalam pikiran kita sebagai orang yang berrasio, kita tahu bahwa ujung segala sesuatu, penyebab segala sesuatu, keberadaan segala sesuatu, terus akibat segala sesuatu, dari mana segala sesuatu, dan yang tidak ada menjadi ada, dari mana? Kita langsung tahu jawabannya apa. Kita orang Kristen, firman Tuhan memberitahukan adalah Allah. Di situ. Jadi waktu saya berdebat dengan seseorang, waktu saya memberitakan Injil, saudara-saudara punya 5 hal ini. Jadi ketuhanan Kristus, kita tahu bahwa mereka menentang kita, mereka tidak menyembah pada Tuhan yang benar, maka mereka punya kebenaran-kebenaran yang nggak akan bisa nyambung dengan kita. Yang ketiga adalah kita dikuduskan oleh Tuhan. Kita mengerti bahwa Kristus tidak membuat kita menjadi orang-orang yang menghakimi orang, mengolok-olok orang, mentolol-tololkan orang, dungu-dungu orang gitu kan. Dan yang keempat, pikiran manusia itu semua nggak ada yang netral. Mereka sudah dikamiri oleh dosa, dipolusi oleh dosa, sehingga pikiran mereka tidak bisa menerima kebenaran karena mereka sudah diikat dengan kekuatan dosa itu. Dosa apa? Bahwa mereka sudah tidak mengenal Allah, kehilangan kemuliaan Allah. Roma pasal 23. Dan yang kelima apa? Saudara, tadi itu. Jadi tidak ada kebebasan dalam pola pikir dalam keberdosaan. Jadi kalau orang tanya pada saya, Pak, apakah dalam iman Kristen free will, bukan liberty ya, agak beda. Free will, liberty itu kebebasan orang bebas gitu kan. Tapi free will itu kehendak bebas. Beda. Kebebasan dan kehendak bebas bisa. Nah, yang sering diperdebatkan adalah kan free will-nya kan ada manusia. Saudara perhatikan, tadi saya sudah jelaskan. Kalau Tuhan kita adalah Allah, Tuhan kita adalah Kristus. Saya tanya, saudara, apa kebebasan kita? Kita milik Kristus. Kita harus menurut Kristus. Apa kebebasan kita? Kita bebas di dalam ketuhanan Kristus. Di luar Kristus, nggak ada kebebasan. Loh Pak, itu kan nggak bebas. Siapa bilang nggak bebas? Bebas dalam kebenaran. Wah, saya nggak mau di dalam pengertian seperti itu. Kamu bebas dalam dosa. Kamu hamba dosa. Kamu bebas dalam dosa. Jadi kamu melakukan semuanya, kamu yang ngatur siapa? Ya dosa. Ujung-ujung kemana? Kepada maut, kepada kematian. Jadi hidup kita itu nggak ada yang netral sebagai free will, absolutely free will. Nggak ada, sorry. Nggak ada orang free will. Saya beri contoh gitu ya, contoh. Saya hari ini mau pakai baju. Semua kehendak saya yang bebas. Menurut saya kan bebas. Ini ada baju 7. Ya kan, saya punya 7. Punya baju. Terus saya milih, wah saya hari ini
karena hari ini suasana cerah, biru. Cobalah saya pakai warna biru. Saya tanya, kamu free will nggak? Punya kehendak bebas nggak? Enggak. Kenapa enggak? Yang menentukan betul kamu. Tapi preferensi, pengaruh-pengaruh, oh ini cuaca gini, orang seneng ini, oh lagi suasana gini, saya senang kalau suasana gini, saya pakai warna biru. Apa kamu punya free will? Oh yang menentukan kan saya, Pak. Iya, tapi kan preferensi dalam hidupmu itu mencenderungkan kamu ke dalam pilihan-pilihan yang kamu sendiri harusnya apa? Kalau kamu betul-betul free will, ya kamu nggak perlu dipengaruhi siapapun. Kamu duduk aja, terus kemudian kamu tentukan. Dan kamu sampai mati nggak tentukan apapun. Kenapa? Karena penentuan keputusan dari kita mau bebas, saudara, bebas yang mutlak, itu kamu nggak gerak kemana-mana. Kamu cuma diem doang. Kenapa? Karena berpikir, oh iya, dulu saya dipengaruhi ini, oh dulu saya senang ini, nggak boleh ini. Terus saya mau pilih mana? Semua pilihan itu ada pengaruh dari luar. Tidak ada manusia memilih tanpa pengaruh apapun. Kita bukan Tuhan. Tuhan memilih kita berdasarkan hatinya. Tidak ada pengaruh siapapun. Sedangkan kita memilih Allah karena kita dipengaruhi Allah. Kita memilih Kristus karena Kristus yang memilih kita. Kita memilih, oh saya mau memilih tanpa Kristus. Nggak mungkin kamu pilih Tuhan Yesus tanpa Kristus. Kamu memilih dia sebagai Tuhanmu tanpa Tuhan memilih kamu. Nggak mungkin. Siapa yang memilih tanpa dipengaruhi apapun? Itu hanya Allah. Kalau kamu memakai hak Allah dan kamu nggak punya kekuatan keilahian, terus kamu mengatakan, aku ingin free will, kamu duduk, kamu sampai mati nggak kemana-mana. Diem aja. Kenapa? Ini namanya nggak ada pengaruh. Mau A, mau B, ya nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Oh ini pengaruh bapak saya. Oh ini pengaruh, saya mau punya pacar. Pengaruh mama saya, wajahnya papa saya. Terus kemudian kesukuan itu mempengaruhi. Nggak mungkin orang Jawa terus kemudian punya cita-cita kawin dengan orang Afrika. Kalau ini laki-lakinya gitu ya. Wanita Afrika yang gendut, yang gede seperti itu. Wah saya punya preferensi ingin kawin bebas mau pilih orang Afrika yang gendut, yang besar itu. Nggak mungkin. Kenapa nggak mungkin? Karena tidak ada preferensi. Tidak ada pengaruh. Sedangkan kita hidup dari bayi, kita dipengaruhi dengan lingkungan kita, dipengaruhi dengan orang tua kita, dan semua pengaruh kita. Absolute free will itu adalah kematian. Nah ini kalau kalian mendengarkan tentang ada kehendak bebas, saudara belajar baik-baik. Kenapa? Karena Alkitab tidak pernah mengajar ada kehendak bebas. Tunjukkan saya satu ayat. Kita diberi kebebasan oleh Tuhan. Oh ada Pak. Adam dan Hawa kan? Mana? Saya tanya. Itu kejadian kan? Tuhan kan memberitahukan. Buah ini boleh kamu makan bebas kan Pak? Enggak. Kenapa enggak? Karena kamu kalimatnya cuma motong separuh. Buah ini boleh dimakan semuanya. Iya, terus kalimatnya selanjutnya apa? Tetapi buah pengetahuan baik dan jahat itu jangan kamu makan. Bebas nggak? Mutlak nggak kamu bebas? Tuhan memberi kebebasan, iya, tapi dikasih satu tanggung jawab, dikasih satu pilihan, dikasih satu ujian. Apa kamu bebas? Jawabannya enggak. Dan apa yang harus saya pilih? Saya adalah diciptakan oleh Tuhan. Maka saya harus memilih apa? Taat pada Tuhan. Jadi Adam dan Hawa itu harus taat pada Tuhan. Tapi waktu dia nggak taat, apa yang terjadi? Dia pilih, saya kepingin bebas. Nggak mau diatur oleh Tuhan. Maka dia kepingin, melihat buah itu kepingin, dia makan. Mati dia. Jadi absolute free will, absolute decision, self-decision, keputusan diri, itu kematian. Kalau kita memberitahu, kamu ingin bebas, kamu tentukan langkahmu, nggak mau bersama dengan Tuhan, kamu mati. Itu Alkitab. Saya sering mendengarkan orang ngomong soal free will. Saya tanya, coba kamu selidiki dalam Alkitab, ada nggak free will? Terus saya beritahu, Tuhan Yesus punya free will nggak?
Coba, Tuhan Yesus punya free will nggak? Dia diutus, dia datang, dia dinubuatkan, dia menjadi manusia, dia lahir di Bethlehem, di dalam Mika diberitahukan bahwa dia akan lahir di sini, orang tuanya siapa, dari suku siapa, dia ditentukan semua satu persatu. Mulai dari lahir di mana, lahir dari siapa, keturunan siapa, dari keturunan Abraham, keturunan Daud, keturunan, semua ditentukan. Saya tanya sekarang, apa bebasnya Tuhan Yesus? Apa Tuhan Yesus nggak punya free will? Setelah coba kita berpikir secara logis gitu. Di dalam diri kita itu, surat kenetralan pikiran manusia itu adalah kematian. Semua diciptakan Tuhan itu terikat pada Tuhan. Nggak ada free will. Dalam arti absolute free will. Tapi kalau Tuhan memberikan, kamu boleh makan ini, nggak boleh kan? Kan ada kehendak bebas itu. Iya, tapi kehendak bebasnya tetap ada apa? Ada batas-batasnya, ada tanggung jawabnya, ada yang dinamakan ujian-ujiannya. Begitu kamu melanggar Tuhan, kamu mendapatkan hukuman. Jadi bebas nggak? Bebas, asal kamu dalam kebenaran, bebas, silakan. Tapi begitu kamu melanggar, kamu menjadi hamba dosa, dan kamu bebas di dalam dosa, kamu sudah keluar dari anugerah Tuhan. Ya, oke. Nah, kita lihat ini ya, ayat yang 21. Sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan dia sebagai Allah, atau mengucap syukur kepadanya. Banyak orang-orang zaman modern ini, mereka diberkati Tuhan, mereka bisa hidup, mereka bisa kawin, mereka bisa punya makanan, mereka bisa mewah, mereka bisa macam-macam. Tapi apakah mereka orang-orang seperti ini yang tanda petik hujan dan panas dengan murah hati Tuhan berikan kepada orang jahat dan juga orang baik? Betul kan? Ayatnya di mana? Coba kita lihat Matius 5 ayat 45. Ya, saya bacakan ya. Karena dengan demikian kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan, bagi orang benar dan orang yang tidak benar. Jadi mereka memuliakan Tuhan enggak? Apakah Tuhan itu kemudian membagikan anugerahnya? Anugerah umum itu, hujan dan panas itu sia-sia? No. Semua akan diadili Tuhan, semua akan dihakimi Tuhan, semua akan masuk dalam sidang pengadilan ilahi di akhir zaman. Dan kita juga sama akan menghadapi itu. Jadi jelas sekali di sini, kamu mau musuh Tuhan atau enggak, Tuhan tetap baik dengan kamu. Untuk menunjukkan apa? Dia adalah Tuhan. Kenapa sih kamu kok baik terus? Ya karena dia nggak bisa di stop kebaikannya. Walaupun kamu jahat, walaupun kamu perkosa orang, Tuhan masih kasih kamu makan. Tuhan masih kasih kamu hak hidup. Dan Tuhan berikan waktu untuk pertobatan, nggak bertobat. Begitu kamu selesai waktunya, Tuhan stop. Jangan salahkan Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan mencurahkan hujan dan panas. Berkatnya kepada kamu. Bajingan-bajingan semua. Fir'aun mendapatkan berkat. Mendapatkan 10 mujizat. Dan melihat sendiri semua mujizat. Nggak bisa percaya. Apa kita mau jadi orang Kristen seperti Fir'aun? 10 mujizat. Sampai lihat tiang awan, tiang api. Menghalangi mereka. Dan di depan Fir'aun, yang awan itu di depan dia dan nyala di depan dia. Kenapa dia nggak bisa bertobat? Tetap aja ingin. Kenapa, so? Jawabannya cuma satu. Karena kedegilan, tekar tengkuk, Tuhan mengeraskan hati Fir'aun. Dan Tuhan binasakan Fir'aun. Jawabannya sangat simpel. Tuhan yang mengatur semuanya. Jadi jelas ya di sini ya. Oke, kita kembali kepada Roma pasal 1 tadi. Ya, ayat yang ke-23. Demikian bunyi firman Tuhan. Saya bacakan dari 21 ya. Sebaliknya, pikiran mereka menjadi sia-sia dan hati mereka menjadi bodoh dan menjadi gelap. Mereka berbuat seolah-olah mereka penuh hikmat, tetapi mereka telah menjadi bodoh.
Mereka menggantikan kemuliaan Allah yang tidak fana dengan gambaran yang mirip dengan manusia yang fana. Burung-burung, binatang-binatang yang berkaki empat, atau binatang-binatang yang menjalar. Jadi di sini dikatakan kayak netral ada nggak? Nggak ada. Kan netral nggak ada. Free will ada nggak? Yang betul-betul absolute free will, jawabannya nggak ada. Kalau ada kenetralan, ada free will yang mutlak, maka kamu nggak bisa apa-apa. Kenapa? Karena kamu memilih tidak boleh berdasarkan, oh ini pengaruh orang tua, ini pengaruh kondisi suasana, pengaruh hati. Nggak boleh. Bagaimana saya memilih tanpa saya dipengaruhi apapun? Dan tidak ada yang mengatur saya siapapun. Saudara, pilihan kita adalah kematian. Karena yang bisa seperti itu hanya Allah. Mutlak, bebas, mandiri, itu hanya Allah, bukan manusia. Ya, oke, yang kelima, tidak ada kebebasan dalam pola pikir keberdosaan kecuali dalam kebenaran. Yang terakhir adalah barulah kita akan melihat takut akan Tuhan adalah dasar mengerti, menerima, dan hidup yang diberkati Tuhan. Jadi keenam pola ini yang ditulis oleh John Flynn, saudara, ini penting sekali. Kenapa? Karena itu merupakan satu pola berpikir kita, dan kalau kita sudah betul-betul tahu semua ini, maka apa yang akan kita katakan, kita akan ajarkan, kita kemudian beritakan, dan orang menentang kita punya fondasi dasar, benteng untuk diri kita, melindungi kekudusan kita, tanggung jawab kita supaya kita tidak mendengungkan orang, menololkan orang, bodoh-bodohin orang. Karena kita tahu apa? Ada pengampunan, ada kelemah lembutan, ada kesabaran, ada buah Roh Kudus di sana. Akhirnya membuat kita apa? Kasih itu mengalir, dan orang-orang yang bersama dengan kita, yang berdebat dengan kita, bukan dengan caci maki seperti itu benih firman Tuhan itu ditanam dalam hatinya. Saya udah berkali-kali, saya bukan, ada tipe orang itu khotbah KKR dipakai Tuhan, dan kemudian tuh banyak orang bisa bertobat itu karena dia dipakai oleh Tuhan dan berkhotbah KKR. Tapi ada orang yang dipakai itu berbicara dalam apologetika, dan orang itu kemudian diberi benih kasih oleh Tuhan. Dan orang itu siapa yang punya kemampuan yang hebat seperti ini? Itu Paulus. Jadi Paulus itu tidak berkhotbah KKR seperti Petrus. Maka penginjilan itu selalu orang itu bodoh gitu loh. Termasuk saya dulu di satu gereja gitu. Pendetanya tuh seneng KKR. Ya kamu bisa dipakai Tuhan, memang kamu dipanggil sebagai pengkhotbah KKR. Tapi di dalam Alkitab, orang-orang yang bertobat, orang-orang yang mengerti firman Tuhan, itu adalah orang-orang yang berdiskusi, berapologetika, dan dengan kasih Allah itu dibimbing mereka. Dan itu hasilnya, itu bukan cuman hasil di dalam arti banyaknya yang dilihat, bukan. Kualitasnya dan imannya itu lebih benar daripada KKR besar. Wow, 100.000 orang, ayo bertobat, siapa bertobat? Saudara, itu kepalsuan semua sebenarnya. Kalau kita mau tahu. Jadi Petrus berkhotbah, ini contoh ya, Petrus berkhotbah. Wah, dia berkhotbah dan kemudian dia berapologetika juga kan. Dia menjelaskan tentang Kristus. Setelah itu selesai, dia kemudian beberapa waktu kemudian dia juga melakukan hal yang sama. Ya. Setelah itu di dalam Alkitab tidak ada lagi dicatat khotbah yang besar seperti itu. Jadi gini, ada peralihan, orang senang KKR, atau kebaktian revival gitu kan, besar-besaran undang orang. Saya percaya itu bisa dipakai Tuhan, bisa. Tetapi kita harus melihat kepada Alkitab, khususnya Kisah Para Rasul. Bagaimana Allah memakai penginjilan, itu bukan dengan KKR sebagai metode yang utama. Apa metode utama? Saudara tahu? Pengajaran. Bukan pemuritan. Pengajaran. Kalau pemuritan itu bentuknya. Tapi ini adalah bagaimana Injil Kerajaan Allah, Yesus Kristus itu diajarkan. Dan diajarkan di mana? Dari rumah ke rumah. Paulus itu dari rumah ini
setengah tahun, rumah ini 1 tahun, rumah ini, dan orang datang, dia mengajar, berapa orang datang. Saya dari awal saya dipanggil oleh Tuhan, dan waktu saya mengerti panggilan saya setelah lewat 8 tahun saya sebagai penginjil, dan waktu menjadi pendeta, diangkat sebagai pendeta, gereja ngundang saya beritahu, saya tidak tertarik dengan gerakan-gerakan massa. Kenapa? Karena saya tahu persis Alkitab itu menceritakan apa. Bagaimana Roh Kudus memimpin para rasul. Mereka memimpin dari rumah ke rumah, dari rumah ke rumah. Dari penjara ke penjara. Dari penjara satu ke penjara yang lain. Dan disitulah pengabaran Injil paling subur. Walaupun kalau kita lihat, hasilnya kayaknya nggak ada. Sepertinya. Tapi waktu kita menanam Kristus, kita menanam kebenaran pengajaran, siapakah Kristus, Injil yang dibawa, wah, itu kekuatannya luar biasa. Maka saya harapkan kalian coba mulai berpikir untuk ke depan, kalau saya mendirikan perintisan gereja, apa yang harus kamu bangun paling dasar, itu penting sekali. Begitu kamu salah bangun, wah saya kepingin seperti GBI, wah bisa orang banyak, orang datang, kemudian wah puji-pujian yang luar biasa. Saya beritahu, ibadah, penyembahan, puji-pujian tidak pernah menobatkan orang. Alkitab hanya mengatakan, dari manakah orang bisa beriman? Jawabannya cuma satu, mendengar firman Tuhan. Jadi kalau di dalam ibadah itu tidak ada firman yang benar, tidak ada Kristus yang benar diberitakan, nggak akan ada pertobatan yang benar, yang sejati. Itu bagi saya yang tahu. Tapi bagi yang hamba Tuhan lain, ya saya nggak mau tahu gitu kan. Kenapa? Itu urusannya dia dengan Tuhan. Tapi kita yang tahu betul-betul posisi Alkitab, bagaimana Tuhan Yesus mengabarkan Injil, sudah pola-pola Tuhan Yesus sama, mengajar. Matius pasal 5 sampai pasal 7, khotbah di bukit, bukan KKR, saudara. Pengajaran. Dan itu dia lakukan setiap hari terus. Dan rutin, terus. Rutin sampai 3 tahun. Nggak berhenti. Jadi bukan, ayo KKR, ayo siapa yang mau sembuh, ayo doain selesai, udah, kamu sudah diselamatkan. Waduh, itu pengajaran yang membodohkan sekali. Kenapa? Karena iman kita ini bukan cuma sekali dengar beres gitu. Waduh, berat sekali kita masuk zaman sekarang ini, gereja udah racunnya udah seperti grupnya, seperti yang racun itu kan, yang rock and roll itu. Dan di sini kita harus tahu bahwa ini loh hal-hal yang harus kalian mengerti betul-betul, dasar-dasar yang sangat penting di dalam apologetika, dalam mengabarkan Injil. Kita membangun satu pelayanan, kita harus menjunjung tinggi Tuhan di atas segalanya adalah Kristus, Allah kita. Dan kita tahu, tanpa kekuatan dia menjadi dasar gereja, dasar hidup kita, dan dia menjadi kepala yang memimpin kita, maka tidak ada jalan yang bisa kita bangun apapun. Tuhan Yesus mengatakan, aku yang mendirikan jemaatku, bukan kamu. Itu jelas dalam Matius pasal 16 ayat 16-17 sampai 18. Aku yang mendirikan jemaatku. Tapi banyak pendeta mengatakan, ini jemaatku, aku yang mendirikan gereja ini, aku bersusah payah. Saudara, itu semua kesombongan yang membinasakan mereka. Begitu kita mengatakan, ini gereja saya, udah lupa diri kita. Kita harusnya minum antimo surgawi, supaya kita nggak benar-benar tersesat pikiran kita. Semua pelayanan kita itu bukan milik kita. Semua uang kita bukan milik kita. Semua kepintaran kita bukan milik kita. Itu milik untuk kemuliaan Allah. Nah ini supaya kita betul-betul belajar. Kenapa sih John Frame itu saya katakan satu-satunya apologet ya, yang saya belajar, saya baca buku apologet yang lain yang banyak juga. Itu John Frame itu satu-satunya apologet yang sangat betul-betul biblical systematic. Dan dia orang yang saya katakan, ya karena dari Westminster, jadi
dasar iman biblikanya itu kuat sekali. Dan kalau kita lihat bukunya John Frame, Apologetika bagi Kemuliaan Allah, itu firman Tuhannya banyak sekali. Ya, banyak sekali. Kenapa? Karena dia memang ya harus berdasarkan firman Tuhan, berdasarkan Kristus. Dan dia mengatakan ketuhanan the Lordship of Christ itu di atas segala-galanya. Ya, the Lordship of Christ. Ada bukunya sendiri dia. Ketuhanan Kristus atau ketuanan Kristus. Cuman belum di bahasa Indonesia kan. Ya. Oke, nah kita akan masuk ke dalam satu contoh yang terakhir ya. Nah, perhatikan, saya memberikan contoh ini supaya kalian juga bisa mendiskusikan. Nanti minggu depan kalau saya datang, kita diskusi ini. Ya, diskusi. Nah, cerita ini kalian nanti pikirkan baik-baik. Ya, pikirkan baik-baik. Ada seorang Kristen yang keluarganya itu miskin. Dan dia dari agama yang lain terus menjadi orang Kristen. Dan waktu dia menjadi orang Kristen, dia hidupnya itu dalam kesengsaraan yang luar biasa. Dia dikeluarkan dari keluarganya, dan kemudian dia menikah, dia punya anak, dia tidak mendapatkan warisan. Semua di stop semuanya, dan pekerjaan dia juga dia dikeluarkan dari lingkungan kampung itu, dia diusir, nggak boleh ada di situ. Jadi semua haknya sebagai orang Kristen dia tuh diusir. Akhirnya dia pindah ke kota. Ya, di salah satu kota itu dia kemudian menyewa satu kamar sempit, ya 2 kamar. Jadi dia dengan istrinya, dengan anak yang kecil, dan 2 anaknya di satu kamar yang kecil, 2 orang itu. Dan itu sangat sederhana, dan dia mencari pekerjaan, istrinya juga mencari pekerjaan jadi pembantu rumah tangga. Dan kemudian dia mulai belajar lagi pelan-pelan, terus hanya bisa makan untuk hari itu, dia bisa membantu di pasar dan semuanya gitu kan. Nah, suatu hari dia tuh akhirnya imannya goyah, dan dia berdoa pada Tuhan. Dan dia tiap hari berdoa dengan suara yang sungguh-sungguh. Nah, bertepatan sebelahnya itu orang ateis. Jadi sebelahnya orang ateis. Nah, orang ateis itu mendengar. Suatu hari dia mendengar, aduh, kasihannya orang Kristen ini ya, dari agama bukan Kristen, dari Kristen. Nah, dia kan nggak percaya dengan Tuhan, nggak percaya dengan iman Kristen. Terus waktu-waktu dia dengar gitu kan, dia ya istilahnya tuh, ngapain kamu jadi Kristen? Coba kamu nggak jadi Kristen, mungkin bisa lebih baik gitu kan. Nah, setelah dia mendengarkan 1, 2 hari, 3 hari, 2 minggu, 3 minggu, 2 bulan, dan kemudian mendekati berbulan-bulan, dan doanya orang Kristen itu sama, lama-lama dia tuh ya bosen juga berdoa. Dan suatu hari dia cari kerjaan, nggak ada kerjaan karena COVID. Semua kerjaan tutup semuanya. Waduh, keluarga itu nggak bisa makan. Dan akhirnya dia meminta kepada saudara istrinya dan semuanya masih ada yang baik, mengirimi makanan dan bisa hidup. Akhirnya dia berdoa pada Tuhan, Tuhan, aku sekarang goyah. Dan dia berdoa, mengikut Engkau itu tambah susah. Hidup saya tambah susah. Anak-anak saya nggak tahu sekolah apa enggak. Apakah hidup bersama dengan Engkau ini beginikah nasib saya? Kalau Engkau ada Tuhan. Nah, dia mengatakan, Tuhan Yesus, Engkau itu kalau ada, tunjukkan kamu menolong saya. Dan didengar oleh si ateis. Karena rumah mereka cuma tertutupi dengan sepetak kayu gitu kan. Dan dia mendengarkan itu. Terus yang ateis ini berpikir-pikir, coba kamu minta tolong saya. Langsung tak tolongnya. Bukan Tuhan kan. Akhirnya ya terserah lu. Kenapa lu? Ya salahmu sendiri, kamu percaya Tuhan yang nggak bisa bantu kamu. Coba saya pengen tahu. Kapan kamu dibantu Tuhan? Nah, dia ketemu akhirnya di luar dengan bapak ini. Pak, bapak saya dengar bapak doa pergumulan ya? Iya. Pergumulan apa? Ya, saya cari kerja susah, makan susah. Terus, bapak masih percaya dengan Tuhan? Percaya dengan Tuhan Yesus gitu? Ya percaya. Kalau saya nggak percaya, Pak. Cobalah bapak kalau mau, ya kalau bapak mau, cobalah
jangan percaya Tuhan, berdoalah kepada siapapun lah gitu kan, supaya Bapak dibantu. Akhirnya ya nggak bisa. Saya harus berdoa pada Tuhan, saya selalu udah berkomitmen, saya menyembah dia, saya percaya pada dia gitu. Ya Bapak nggak akan dapat, Tuhannya bisu gitu kan. Tuhanmu diam aja gitu loh, nggak ngapa-ngapain. Dan kemudian dia berdoa lagi. Berapa hari kemudian dia dengar lagi doa itu. Lama-lama si ateis ini kemudian berpikir, saya ingin menunjukkan bahwa bukan Tuhan yang jawab doamu, aku yang jawab doamu. Wah gitu kan. Tiba-tiba dia hatinya baik. Ya. Terus kemudian dia beli makanan, beli beras. Waktu itu sekitar 15 kilo. Dia beli ini, beli Indomie. Wah, satu becak gitu kan. Dia beliin semuanya. Kira-kira hampir ya 500.000 lah. Dia beli semuanya. Dan malam-malam itu mereka berdoa, mereka nggak ada makanan. Ya, anaknya juga sudah kelaparan, nggak ada makan. Terus gimana nih Pak? Gimana? Ayo kita berdoa, berdoa lagi. Kita hari ini puasa dulu. Besok siapa tahu ada makan. Dan malam itu mereka berdoa bersama-sama. Ya, berdoa. Nah, doa itu didengar oleh yang ateis ini. Ah, doa lagi dia. Wah, istrinya nangis tuh. Tuhan Yesus, Tuhan tolong. Dan yang ateis ini terharu dia. Ya, dia tahu akhirnya di depan pintu pelan-pelan tahu semua. Setelah itu doa begitu selesai, dia ketuk-ketuk. Terus anak yang kecil, ada orang ketuk-ketuk Pak. Masa dengerin. Terus kok lama ya? Cepat, kakaknya buka, gitu kan. Kakaknya kemudian liatin kok nggak ada orang. Tuh pintunya dibuka. Waktu pintu dibuka, nah yang ateis itu ngintip di pintu sebelah, diliatin oleh dia. Nah dibuka itu kan. Dan waktu anak itu dibuka, anak itu langsung kaget. Langsung dia lari ke papanya. Puji Tuhan Pak, puji Tuhan. Kenapa? Ada yang ngirim makanan. Itu banyak di depan. Dan kemudian dibuka oleh mamanya kan. Oh, haleluya. Nah yang ateis ini di belakang pintu itu, dia ngomong apa? Haleluya. Ali aku yang tolong kamu. Dan kemudian dia pura-pura nggak tahu, dia diam aja dia. Dan besoknya dia tanya, gimana Pak? Dijawab oleh Tuhan nggak dong? Aduh, Bapak, Tuhan saya itu betul-betul ada. Terus yang ateis ini tertawa dia. Ada dari mana Pak adanya? Kemarin saya dijawab, maka aduh, udah hampir setahun ini. Kami setengah mati, akhirnya kami bisa nafas. 1 minggu itu kami bisa makan dengan baik. Oh gitu ya. Siapa yang ngasih Pak? Tuhan. Itu diberitahu oleh ateis ini kan. Dibisikin. Pak, yang ngirim itu saya. Saya ateis Pak. Karena saya dengar Tuhan Bapak nggak ngirim-ngirim. Tuhan Bapak bisu, budak, tuli juga. Akhirnya saya yang kirim. Saya kasihan dengan Bapak. Nggak ada Tuhan Pak. Terus dia kirim. Kaget lah orang Kristen ini. Loh, jadi Bapak yang kasih. Aduh terima kasih Pak ya. Terima kasih. Kalau Bapak percaya saya, nggak percaya pada Tuhan, saya lebih jawab Bapak. Ya, percaya Tuhan nggak sekarang? Jangan percaya. Seperti saya. Bisa tolong Bapak. Pergilah Bapak ini. Kagetlah mereka. Dan mereka kemudian cerita ke keluarga Bapak ini. Loh yang nolong kita orang ateis itu. Terus gimana? Balikin nggak gitu kan? Nah, kemudian orang ateis itu malam-malam datang lagi ke rumahnya dia. Dan dia kemudian mempengaruhi iman eh, Bapak ini kan. Coba Bapak berdoa berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan, mau setahun gak dijawab Tuhan. Saya mendengarkan, saya lebih baik dari Tuhan. Saya jawab Bapak. Tapi waktu dia ngomong gitu, anaknya yang kecil itu datang kepada Bapak ini. Dan ngomong apa dia? Sebenarnya Bapaklah yang dipakai Tuhan untuk menjawab doa kami. Bukan Bapak yang jawab doa kami. Karena Bapak digerakkan Tuhan kan.
Wah, si ateis kaget. Dari mana Tuhan gerakkan saya? Bapak punya hati yang baik. Dari mana Bapak punya hati yang baik? Bapak punya dengar doa kami dan kemudian menghina Allah kami dan kemudian dipakai oleh Allah kami. Oh, Allah kami berdaulat memakai Bapak dan menjamin kami. Wah, orang ateis nggak terima dia. Dia pulang langsung. Dia kemudian berpikir malam itu. Dia berpikir, ya ngapain saya bantu ya? Biarin aja kan. Kalau gini saya kan yang dipakai Tuhan dia. Betul anak kecil itu. Wah, dia berpikir, dia baca buku, dia membuktikan Tuhan tidak ada, dan sampai berminggu-minggu akhirnya dia bertobat. Dan apa yang terjadi? Dia baru sadar, Tuhan lebih besar dari dia. Tuhan lebih kuasa dari dia. Dia baru tahu, iya, saya seolah-olah merasa saya ini jadi Tuhan. Padahal saya baru tahu kalau Tuhan yang gerakkan saya. Kok bisa saya punya hati ya? Kalau saya nggak senang dengan Tuhan, ngapain saya tolong orang Kristen? Ya biarin aja kan sampai mati. Ya tuh, telan tuh, Tuhanmu sendiri tuh. Mati kan kamu, sengsara kan? Nah, mana Tuhan? Nggak ada kan? Baru dia sadar. Dan dia pikir, pikir, pikir. Akhirnya ada satu pujian. Pujian dalam bahasa, bukan Indonesia, dalam bahasa Inggris. Yang mengatakan, apapun yang Tuhan berikan, iblis pun bisa dipakai Tuhan. Wah, dia kaget. Ya. Iblis pun dipakai Tuhan. Dikendalikan Tuhan. Fir'aun dikendalikan Tuhan. Asyur dikendalikan Tuhan. Dan hanya Tuhan yang membawa semua hati manusia ditundukkan takluk kepada dia. Wah, dia akhirnya bertobat. Dia membaca Alkitab. Dia mulai membaca dari awal. Dan akhirnya dia datang kepada keluarga ini. Aku mengaku sekarang. Bukan aku yang memakai Tuhan. Tapi Tuhan yang memakai saya. Tuhan memang ada. Nah, di situ mereka akhirnya bersekutu bersama-sama dan keluarga itu bersuka cita. Kenapa? Akhirnya orang ateis pun bisa dipakai Tuhan untuk membelas kasihani orang Kristen. Dan berapa banyak, saya juga mengalami hal sama. Seorang haji istrinya membantu orang gereja waktu sakit, waktu ada di Tulungagung Sendang itu. Diangkut semuanya, dibiayai oleh ibu haji ini. Padahal dia pendeta. Jemaatnya nggak mampu, semua nggak mampu, dan dia sakit. Aduh, terus anaknya juga dalam kondisi yang lemah. Wah, dia sudah nggak bisa sekarat seperti itu. Dibawa, diangkut oleh mobilnya, dibawa ke rumah sakit. Dari ujung desa itu dibawa dan dibiayai semua. Sampai kemudian 1 minggu dan bisa kembali dengan sehat. Saudara, waktu saya pikir-pikir, iya ya, apologetika itu kuasa berada di tangan siapa? Orang mau ngotot-ngotot dengan kita, nggak masalah. Kenapa? Kamu belum tahu kalau kamu dilembutkan Tuhan. Kamu baru tahu rasanya sukacitanya bersama dengan Tuhan. Jadi kita nggak pernah sakit hati orang olok-olok kita. Kenapa? Tuhan yang mengendalikan semua. Ya, dan kita bersyukur di hadapan Tuhan. Ya, oke. Kita cukup hari ini ya. Kalau ada pertanyaan silakan. 1-2 aja. Suaranya nggak bisa tapi ya. Ada yang bertanya nggak? Ya, Pak. Ada pertanyaan yang kurang jelas? Salam, Pak. Silakan. Suaranya nggak dengar ya. Pakai punya Nathanael aja itu HP-nya. Kecilin. Ya, salam, Pak. Ya. Ya, saya mau
bertanya ya tadi tentang berkaitan tentang free will juga. Saya juga setuju bahwa free will manusia itu tidak ada secara mutlak. Karena saya belajar juga bahwa eh, kronosnya manusia tidak mungkin melampaui kairosnya Tuhan. Nah, yang mau saya tanya gini. Tadi Bapak jelaskan bahwa segala sesuatu itu Allah tetapkan, Allah bahkan itu dari hal terkecil Allah tetapkan. Nah, saya mau bertanya bahwa bagaimana tanggapan Bapak eh, jika Allah semua tetapkan, manusia ini mudah disalahkan. Kenapa? Karena manusia dituntut harus sempurna seperti Allah. Karena Allah memiliki standarnya masing-masing sehingga manusia disalahkan. Nah, kalau saya berperspektif bahwa manusia itu sempurna, yang membuat manusia tidak sempurna karena ada standar yang menstandarkan kesempurnaan itu. Nah, saya mau bertanya, bagaimana mungkin eh, kalau misalnya tetap semua berarti pengajaran sesat Allah tetapkan. Tidak mungkin berarti dosa Allah tetapkan. Kalau Allah tidak mungkin menetapkan dosa, bagaimana mungkin seperti hal yang remeh burung di udara Allah tetapkan? Dosa yang begitu berat merusak tidak Allah tetapkan. Nah, tanggapan-tanggapan Bapak seperti ini gimana, Pak? Terima kasih. Ya, ini ada beberapa nanti saya kirimi tentang Allah menetapkan dosa ya. Kita harus tahu dua hal ini ya. Istilah bahasa Latin ini ya, yang dibuat oleh Agustinus dan juga Bapak Reformator yang lain ya, Martin Luther serta siapa nih, John Owen, Jonathan Edwards juga ada, tentang berkaitan dengan kehendak yang dinyatakan opera intera dan opera extera. The decree of God in opera intera. Intera itu artinya intern. Semua ketetapan Allah yang ada semua itu di dalam hikmat pengetahuan Allah dan di dalam diri Allah, itu semua nggak ada yang bertentangan. Bisa ngerti ya? Jadi Tuhan menetapkan dosa. Tuhan tanda petik, Tuhan tidak menjadikan orang jahat. Tapi orang itu jahat karena dia berbuat jahat. Ya, itu beda. Tuhan tidak menetapkan iblis. Iblis itu karena malaikat jatuh dalam dosa, dia jadi iblis. Jadi bukan Allah menjadikan iblis, nggak ada. Karena Allah itu kudus, yang bersifat dengan kekudusannya itu. Jadi semua kesalahan dosa dan akhirnya menjadi buah, baik itu iblis, baik itu kejahatan dan semuanya, itu semua tanggung jawab manusia. Karena tindakannya adalah tindakan manusia. Semua tindakan manusia. Nah, itu artinya ekstera. Nah, interanya yang hanya bisa Tuhan mengerti adalah opera interanya, the decree of God in opera intera, itu adalah ketetapan yang hanya Tuhan bisa mengerti dan tidak mungkin manusia bisa mengerti karena manusia bukan Tuhan. Dan itu dicatat dosa ditetapkan Tuhan bukan dalam arti secara langsung jelas, enggak. Tapi gelap dan terang, kejahatan dan kebaikan itu semua diciptakan Tuhan. Iya, ayatnya ada dalam Yesaya. Ya. Jadi saya tanya sekarang, waktu Adam memilih, dia mau memilih A atau B, Tuhan tahu semua enggak? Tahu. Apa yang dipilih itu dalam dosa pun Tuhan tahu. Tahu. Kenapa tahu? Karena Tuhan sediakan penebusannya. Kalau Tuhan nggak tahu, ya dia nanti baru tahu, baru sediakan, oh ya, tak tebus ya. No. Jadi sebelum segala sesuatu ada, dalam Efesus pasal 1 ayat 11, pasal 3 juga, pasal ayat 3 juga ada. Dan dikatakan bahwa Tuhan menetapkan segala sesuatu sebelum dunia ada. Jadi apapun yang terjadi dalam hidup manusia, bukan hanya di hidup manusia, di alam iblis pun yang jatuh dalam dosa di surga itu dan dihempaskan Tuhan, itu di dalam seluruh kendali Tuhan semua. Nah, ini namanya opera intera. Dan Agustinus bisa memberikan semacam apa ya, pikiran untuk bisa supaya kita ngerti. Dia memakai opera intera dan ekstera ini supaya kita tahu membedakan ini untuk membantu kita. Tapi di dalam diri Allah nggak ada beda-beda itu. Tapi di dalam pikiran kita, kita diberitahu yang bisa kamu ngerti, ya kamu akhirnya diberitahu oleh Tuhan ini loh. Seperti contoh ini, Yusuf.
ya kan? Dijual oleh saudara-saudaranya, dimusuhi oleh saudaranya. Kejahatan nggak? Kejahatan. Saya tanya, kenapa Yusuf menerima itu semuanya? Sampai dia kemudian dipenjara, tukang minuman, juru minuman, ya, yang kemudian mengkhianati dia, dan kemudian apa ya, orang itu dosa-dosa orang-orang itu semua kan. Terus saya tanya sekarang, waktu Yusuf kemudian murid siapa ini, saudara-saudaranya ketakutan dengan Yusuf dan mereka kemudian meminta supaya Yusuf tidak membunuh dia di dalam Kejadian 50 ayat 20. Yusuf mengatakan apa? Kamu mereka-reka yang jahat, betul kan? Kan manusia ini jahat ini. Saudaranya ditolong pun pikirannya masih jahat. Tapi Yusuf tahu Allah selalu mereka-reka yang baik. Nah, itu di situ kita lihat opera extera dan opera intera. Jadi kejahatan dari semua yang ada, mulai dari Yusuf dimusuhi di rumah, dijual kepada orang Mesir, kemudian diperbudak, lalu dia kemudian dipenjara semuanya, sampai kemudian saudaranya datang dan dijamin oleh dia, dan mereka ketakutan, dan dia mengatakan kalimat, untuk memelihara satu bangsa yang besar. Nah, itu tujuannya. Jadi kenapa ini terjadi semua? Karena ada rancangan Tuhan, seperti dalam satu hutan gitu kan, yang bagus sekali, hutan itu bagus sekali. Tiba-tiba ada burung yang kirim bom atom ke kepalamu, tai, ceprot, gitu kan. Terus kita pegang. Saya pernah ini di Amerika. Saya lihatin, waduh bagus ya, waduh burungnya bagus-bagus ini. Terus lihat tiba-tiba ceprot, kaget ya. Terus saya pegang ini, tai. Marahlah saya kan. Wah, hutan ini indah kayak gini, kurang ajar gitu kan. Terus kemudian profesor saya yang bareng-bareng dengan kita gitu, terus dia beritahu, itulah bedanya antara segala sesuatu yang kita lihat, kita seneng waktu sesuai dengan hati kita, dan waktu nggak sesuai dengan hati kita ngomong apa? Wah, Tuhan nggak baik. Sama dengan apa? Dengan segala sesuatu yang sepertinya kita nggak bisa terima, Allah kok memakai Fir'aun. Kenapa Allah menerbitkan Fir'aun? Kenapa Allah menerbitkan Ahasiweros? Kenapa Allah mengangkat Nebukadnezar? Kenapa Allah mengangkat Darius? Ini kan raja-raja jahat semua. Kan kejahatannya itu dipakai oleh Tuhan untuk apa? Untuk menggenapi rencananya. Dan semua siapa ngontrol? Tuhan. Itu disebut sebagai opera intera. Dan kita hanya melihat ekstranya apa? Oh iya ini begini, baru jadi, baru ngerti kita. Oh iya baru gini, baru ngerti. Tapi Tuhan itu intera, di dalamnya dia tahu semua. Dan itu jawaban secara sistematiknya gitu. Nah, kalau jawaban secara biblikanya, ya tadi Yusuf. Jadi, antara tanggung jawab kita, yang harus bertanggung jawab atas dosa-dosa dan orang-orang berdosa pun sama, itu seiring dengan seluruh ketetapan Allah. Dan Allah tidak bisa disalahkan. Loh kan Allah yang tetapkan dosa. Jadi, Yudas jatuh dalam dosa. Itu kan sudah tetapan Allah. Kan Yudasnya nggak salah. No. Allah menetapkan seluruh hal yang ada, termasuk tanda petik. Kejatuhan Yudas itu di dalam kekudusan. Karena Allah bukan Allah yang gelap. Allah kudus. Jadi penetapan Allah di dalam dosa itu di dalam kekudusan, dalam keadilannya, dalam kebenarannya. Sedangkan waktu Yudas melakukan itu di dalam dosanya, di dalam ketidakadilannya, di dalam kejijikannya. Dan dia jatuh dalam dosa. Nah itu bedanya di situ. Bagaimana ini bisa disatukan? Kita nggak bisa manusia. Hanya Tuhan yang bisa. Dan itu kebenaran Alkitab yang kita terima. Ya, sampai hari ini nggak ada yang bisa menyinkronkan itu. Paradoks namanya. Kebenaran ini seolah-olah bertabrakan, tetapi tidak pernah bertabrakan. Hanya di dalam Allah, di dalam Kristus, semua free will, kehendak bebas, kedaulatan Allah, itu menyatu di kayu salib. Nah, itu rahasia yang besar sekali. Di kayu salib itu sovereignty of God, responsibility, free will, itu ada di sana yang mutlak. Di situ. Kebebasan mutlak Tuhan Yesus itu apa? Dia tidak punya kebebasan
dia menyerahkan seluruh hidupnya. Nah, itulah kebebasan yang membebaskan kita. Itu kemutlakan. Jadi Tuhan Yesus melakukan semua dalam ketaatan itu, dan dia punya keinginan dan dia serahkan itu. Itulah kebebasan yang murni, adalah ketaatan penyerahan di dalam kehendak Tuhan. Nah, itu kebebasan surgawi. Ya, nanti kita belajar tentang hal seperti ini. Ini memang rada-rada filosofis ya. Tapi kita harus tahu, ada istilah yang saya pakai sampai hari ini, kalau saya menjelaskan, adalah opera intera dan opera extera. Ya, nanti di Google bisa di searching, ada itu. Ya, oke, terima kasih. Ada yang lain? Satu. Ya, saya mau menanggapi Pak yang Bapak Ya, jelaskan tadi. Tadi Bapak sudah menjelaskan bahwa segala sesuatu ditetapkan Allah dan itu logis ya. Tapi ya ada satu hal yang paradoks lagi nih. Nah, tadi Bapak katakan bahwa ketika Allah menetapkan dosa dalam, itu pun dalam kekudusan, dalam kesucian, dan kita ketergantungan kembali lagi kepada manusia itu. Contohnya, tadi Bapak bilang seperti iblis jatuh dalam dosa karena dia melakukan dosa, dan Yudas ketika jatuh dalam dosa karena Yudasnya yang salah. Nah, seakan-akan di sini ada free will Yudas kan. Nah, perspektif saya dalam menanggapi ini, kalau memang Allah semua yang tetapkan dosa dalam tadi Bapak jelaskan dalam Efesus 1:3-4 ya, menetapkan dosa, eh, kita harus benar-benar ya Allah semua. Contohnya Allah menetapkan Yudas jatuh. Ya Allah memang menetapkan Yudas jatuh. Bukan berarti kita melihat kekudusan Allah. Kekudusan Allah kan beda standarnya dengan kekudusan kita. Kita jangan memoralkan Allah supaya Allah itu kudus. Gitu Pak. Jadi kalau misalnya Allah menetapkan orang pun berdosa jatuh dalam dosa, yaitu keadilan Allah. Keadilan Allah lebih adil daripada perspektif kita untuk mengadilkan Allah. Nah itu gimana Pak? Karena saya pernah baca buku gitu juga. Jadi kita tidak bisa karena Allah kudus, Allah tidak mungkin buat dosa atau menjatuhkan orangnya, itu keadilan dia, dan dosa tidak bisa terintervensi dari kealahan Allah, gitu Pak. Gimana itu Pak? jadi gini, kita nggak bisa memisahkan keadilan dan kekudusan. Itu ada dalam diri Allah. Jadi kalau ada buku yang memisahkan, oh ini urusannya keadilan Allah bukan kekudusan, itu nggak mungkin. Karena Allah itu adalah Allah yang kudus, adil, dan waktu kita katakan adil, dia harus kudus. Kalau kita katakan kudus, dia harus adil. Dan itu tidak bisa dipisahkan. Dalam segala keputusan Allah, itu adil, benar, kudus. Itu menyatu. Maka kita belajar sifat yang disebut sebagai sifat tata ekonomi Allah. Apa artinya? Seluruh karakter Allah itu tidak bisa terlepas satu sama lain. Itu disebut sebagai integrated attributes of God. Jadi atribut Allah yang terintegrasi. Jadi kalau dia menetapkan dosa, saya tanya sekarang, bagaimana dikatakan adil? Orangnya aja nggak ada. Namanya adil itu diukur dengan apa? Dengan perbuatan. Sedangkan perbuatan Yudas saja kita belum tahu. Nah, contoh ini ya, Efesus pasal 1. Coba saya baca ya. Ini contoh. Efesus pasal 1 ayat 3. Ya, perhatikan. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Sebab, nah ini ayat 4 ini. Di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Jadi waktu Allah memilih, ada kaitannya dengan kekudusan. Iya, ada kaitannya dengan apa? Ketidakbercacatan, keadilan, kebenaran. Ada. Dan tidak pernah terpisah. Dan dijelaskan sini, sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia ada. Kamu belum ada. Tuhan sudah memilih, bukan hanya kamu. Dunia belum ada, Tuhan pilih kamu. Ini intara Tuhan, bukan eksteranya. Kita nggak bisa mikir itu bagaimana ya saya dipilih, kok saya nggak ada kok dipilih. Itu bukan kekuatan kita berpikir, karena kita nggak bisa berpikir apa yang tidak ada. Itu ya. Nah, itu dikatakan di sini. Terus kemudian ayat yang kelima dulu ya, ayat kelima. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendaknya.
supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Dan kita baru terus nanti penebusan dan semuanya. Jadi ini doktrin pilihan ini itu bukan cuman orang dipilih oleh Tuhan sebelum dijadikan, enggak, itu berkaitan dengan sifat karakter Allah, kasih Allah, kekudusan Allah, bagaimana tak bercacat di hadapan Allah, kebenaran Allah. Itu enggak terpisah, enggak pernah dipisahkan juga. Jadi kalau ada apa ya tulisan-tulisan yang memisahkan hal seperti ini, mungkin bagi saya itu adalah untuk supaya kita lebih mengenal akan, oh ini sifat Allah di sini, oh ini seperti ini. Tetapi itu semua sebenarnya nggak bisa tidak dikaitkan. Semua terintegritas satu sama lain. Integral istilahnya. Jadi nggak mungkin Allah yang kudus tidak benar. Tidak mungkin Allah yang kudus tidak adil. Kalau dia adil, dia harus kudus. Atau begini, orang yang Tuhan adalah maha kuasa. Bagaimana dia maha kuasa kalau dia melakukan sesuatu yang kuasa luar biasa apa? Apakah Tuhan bisa melakukan dosa yang mengalahkan akan kekudusannya? Jawabannya nggak mungkin. Bisakah Allah mengangkat sehingga dia tidak menciptakan sesuatu yang tidak bisa diangkat oleh Tuhan? Ya nggak mungkin. Kenapa? Itu melawan semua atribut dia. Dia maha kuasa, tapi menciptakan sesuatu yang dia nggak kuasa. Nggak mungkin. Itu berlawanan dengan karakter dia. Ya, semua sama. Ya, jadi waktu dia menetapkan Yudas, dia menetapkan semua kejadian-kejadian seluruh sampai akhir zaman nanti. Itu semua berkaitan dengan integritas diri Allah semuanya. Tuhan itu selalu baik adanya. Nah, kita hanya diberitahu yang Roma pasal 8:28 adalah apapun yang terjadi segala sesuatu adalah membentuk dan memberitahukan kita bahwa Allah itu baik adanya. Nah, itu ayatnya di situ. Jadi penetapan dosa, kenapa ditetapkan? Jawabannya Roma 8:28, karena Allah baik. Dosa kok baik? Apakah ada dosa bisa dipakai untuk kebaikan? Yaitu Allah yang punya hak, bukan kita. Dan itu semua Allah yang punya kuasa mengendalikan segala sesuatu. Dan kita harus terbuka dengan pendapat-pendapat yang khususnya Alkitab itu yang harus kita terima sebagai kebenaran itu. Jadi kalau kita udah menerima ini, ada kesulitan-kesulitan itu karena kitanya nggak mampu menyatukan itu. Tapi Alkitab itu dengan jelas mengajarkan bahwa seluruh sifat Allah itu adalah tidak pernah terlepaskan semua satu sama lain. Nah itu ya supaya kita bisa ngerti dengan jelas gitu. Ya, oke, terima kasih. Itu di bukunya John Frame ada itu ya tentang kejahatan. Saya lupa halamannya berapa. Tentang penetapan tentang dosa ada. Yang terbaru itu juga ada tambahan di belakang. Dan itu bisa dibaca itu ya. Oke, ada yang lain? Kalau nggak ada, ya ini saya stop dulu ya. Saya rekam soalnya.